Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi mata kuliah Teori Komunikasi yang diampu oleh dosen Primi Rohimi SOS MSI. Saya, Desi Fitria Ramadhani, NIM 1940210036 dari kelas KPI A3. Teori menurut para ahli. Teori menurut Ismaon. Teori adalah suatu pernyataan yang berisi kesimpulan substantif tentang keteraturan. 2. Teori menurut Jonathan H. Turner menyatakan bahwa teori adalah suatu proses pengembangan ide yang dapat membantu kita untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa peristiwa dapat terjadi. 3. Teori menurut Stefan. Teori yaitu pernyataan yang di dalamnya berisi tentang penyebab dan ciri-ciri fenomena yang terjadi. Tradisi teori komunikasi. Tradisi teori komunikasi menurut Robert T. Drake yaitu menciptakan model komunikasi untuk menyederhanakan gambaran besar dengan memperlihatkan bahwa teori komunikasi berasal dari sejumlah tradisi yang memperlihatkan perbedaan yang mendasar. Menurut Robert T. Chart, tradisi teori komunikasi dibagi menjadi 7 tradisi, yaitu: pertama, tradisi semiotik. Tradisi semiotik berisi tentang simbol atau tanda penyelidikan atas suatu seperti keadaan dan perasaan. Contoh tradisi semiotik: seseorang memakai pakaian hitam adalah tanda duka. 2. Tradisi fenomenologis, bahwa seseorang secara aktif mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadi yang dimilikinya. Tradisi ini digunakan oleh para ahli untuk menganalisa komunikasi dalam mencari kesalahan yang terjadi dalam pemahaman. Contoh, tradisi fenomenologis, seseorang mencari tahu tentang bulan karena didorong pengalaman melihat bulan di langit. Dan kemudian muncul pertanyaan seperti bagaimana bulan dapat bersinar dan berapa luasnya. 3. Tradisi sibernetika, yaitu tradisi yang di dalamnya terdiri dari banyak orang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, yang menjelaskan bagaimana proses fisik, biologis, sosial, dan perilaku. 4. Tradisi sosiopsikologis. Teori ini lebih berfokus pada perilaku sosial, psikologis, dan kepribadian. 5. Tradisi sosiokultural mengeksplorasi dunia interaksi manusia yang menjalankan bahwa realitas bukanlah seperangkat susunan di luar tetapi dibentuk melalui proses interaksi kelompok dan budaya. Tradisi 6. Tradisi kritik yaitu tradisi yang mencakup bagaimana kekuatan dan keistimewaan sebagai bentuk komunikasi masyarakat. 7. Tradisi retorika. Tradisi ini menjelaskan tentang komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa. Tradisi ini lebih fokus kepada proses merancang suatu pesan, sehingga komunikasi dapat berjalan lebih efektif. Pusat dari tradisi retorika yaitu penyusunan, penemuan, gaya, penyampaian, dan daya ingat. Teori komunikasi antar pribadi. Teori komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang memiliki pengaruh terhadap orang lain dengan mempelajari berbagai aspek yang dapat mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pengertian teori komunikasi antar pribadi. Karakteristik komunikasi antar pribadi. Yang pertama, komunikasi antar pribadi bersifat transaksional. Kedua, komunikasi antar pribadi mencakup semua aspek. Ketiga, komunikasi antar pribadi dimulai dari diri pribadi. Keempat, komunikasi antar pribadi tidak dapat diubah atau diulang. Macam-macam teori komunikasi antar pribadi. 1.
Teori kumpulan tindakan, yaitu kekuatan mengenai kreasi. Teori ini merumuskan sifat manusia untuk mendengar, berpikir, dan berbuat. 2. Teori atribusi, yaitu menemukan penyebab yang baik dalam mencari teori finding good cause in the search for theory. 3. Teori konstruktivisme, yaitu teori yang menjelaskan perbedaan dalam berkomunikasi bagi setiap individu. 4. Teori konstruktivisme menurut James M. Honeywood, yaitu teori yang menggambarkan mental komunikasi antar pribadi, di mana individu membayangkan dan secara tidak langsung mereka sendiri mengalami dalam pertemuan. 5. Teori perencanaan komunikasi menurut Jacques R. Roger, yaitu pencapaian tujuan melalui tindakan komunikasi. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang tiba pada pemahaman atau akan tindakan pembicaraan dengan orang lain. 6. Teori pembentukan relasional, teori yang menjelaskan perubahan hubungan sebagai hasil navigasi individu dan negosiasi secara internal. 7. Teori reduksi ketidakpastian. Teori ini dirumuskan oleh Charles Babbage dan Richard Celebres yang menjelaskan bahwa seseorang ingin berinteraksi dengan stabil dan dapat memprediksi ketidakpastian orang lain dari berbagai peristiwa kejadian yang terjadi. 9. Teori komunikasi ASI, yaitu teori yang menjelaskan ketika seseorang berkomunikasi akan mengurangi atau menambahi perbedaan antara dirinya dengan orang lain yang diajak berkomunikasi. 9. Teori analisis percakapan. Teori ini lebih berfokus pada interaksi dalam berbicara, seperti gerakan komunikasi komunikator dalam berkomunikasi. 10. Teori pelanggaran harapan. Teori ini dikembangkan oleh Jude Bourdieu untuk lebih memahami konsep komunikasi nonverbal dan pengaruhnya dalam berkomunikasi. Teori komunikasi antar pribadi. Teori ini dapat membantu kita dalam memahami aspek penting dalam berinteraksi. Teori manipulasi. Informasi teori ini dapat memberikan informasi apabila seseorang telah memanipulasi dengan menipu dalam melakukan interaksi. 3. Teori kebohongan antar pribadi. Teori ini lebih berfokus pada komunikasi yang memiliki unsur kebohongan pada hubungan dan dialog. 4. Teori kesopan santunan. Teori ini berkaitan dengan hubungan antar diri sendiri dan orang lain tentang kebijaksanaan, kemurahan, dan kerendahan hati. 5. Teori pertukaran kasih sayang. Teori ini menjelaskan bagaimana cara memberikan kasih sayang kepada orang lain dengan konsekuensi tertentu. 6. Teori pertalian. Teori ini menjelaskan sebab terjadinya perilaku pada diri seseorang dengan menjelaskan menjalin hubungan antar perilaku dalam berkomunikasi. 7. Teori pengelolaan kerahasiaan komunikasi. Teori ini bertujuan untuk mengungkapkan dan apa yang disembunyikan berdasarkan bukti. 8. Teori komunikasi relasional. Teori ini menjelaskan hubungan dengan orang lain dan bagaimana peran bersama partisipan mengenai komunikasi mempengaruhi kehidupan relasional mereka dalam sebuah pemahaman teoritis dan praktis. 9. Teori pertukaran sosial. Teori ini menggambarkan bagaimana seseorang memasuki suatu hubungan sosial dengan memperlihatkan hubungan timbal balik. Teori komunikasi kelompok.
Pengertian komunikasi kelompok yaitu adanya interaksi seseorang dengan orang lain, sehingga menghasilkan sebuah kelompok untuk menghasilkan berbagai informasi, mendiskusikan suatu masalah yang terjadi, dan menghasilkan tujuan yang sama. Teori ini saling berhubungan dengan kegiatan kelompok dalam mencapai tujuan dari segi perilaku, interaksi, dan harapan. Karakteristik komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok bersifat formal. 2. Komunikasi kelompok terorganisir. 3. Komunikasi kelompok terlembagakan. 4. Komunikasi kelompok dalam berkelompok harus menvisualisir dan menggunakan istilah yang mudah dipahami. Macam-macam teori komunikasi kelompok. Pertama, teori keseimbangan. Kedua, teori sistem A-B-X Newcomb. 3. Teori proses perbandingan sosial. 4. Teori pertukaran sosial. 5. Teori sosiometris dari Moreno. Teori keseimbangan dari sistem A-B-X Newcomb. Teori ini menerangkan bahwa bagaimana individu sebagai bagian dari kehidupan sosial. Sistem ABX dari Newcomb yaitu perusahaan dari teori antar pribadi untuk mengenalkan peran komunikasi dalam sebuah hubungan sosial. Newcomb berasumsi bahwa komunikasi dapat memberikan fungsi penting dalam anggota kelompok. Teori proses perbandingan sosial. Teori ini menjelaskan tentang proses perbandingan sosial antara kenyataan fisik dan kenyataan sosial. Apabila pendapat dan keyakinan tidak berdasarkan pada kejadian, maka berhadapan dengan kenyataan sosial. Kemudian teori pertukaran sosial. Teori ini berpusat pada perhatian terutama pada kelompok. Pendapat ini dikemukakan oleh Tribal dan Keller bahwa kelompok dapat memahami tingkah laku dari individu dengan menggunakan sebuah harapan. Teori komunikasi kelompok. Struktur komunikasi kelompok menurut Human terdiri dari 3 unsur, yaitu kegiatan, interaksi, perasaan. Kegiatan ini terdiri dari tindakan yang berhubungan dengan anggota kelompok. Interaksi. Berinteraksi dengan memperlihatkan saling berinteraksi antar sesama anggota kelompok. Perasaan. Perasaan di sini menggambarkan perasaan negatif dan perasaan positif yang dirasakan oleh setiap anggota kelompok. Teori analisis proses interaksi. Teori ini menjelaskan bahwa diskusi kelompok dalam kepemimpinan 3 tahapan dalam model Bales, yaitu pertama, tahap orientasi bahasa. Pada tahap ini anggota kelompok bertanya, mencari, dan saling memberikan informasi. 2. Tahap evaluation phase. Pada tahap ini pernyataan yang diajukan anggota kelompok harus seputar tugas-tugas yang dilakukan oleh anggota kelompok. 3. Control phase. Pada tahap ini anggota kelompok saling membuat pertanyaan dan memberi petunjuk pada sesama anggota kelompok. Teori konversi simbolik. Menurut M.S. Burman, teori konversi simbolik adalah tema fantasi yang jadi teori konversi simbolik merupakan pesan yang didramatisi seperti permainan kata-kata, cerita, dan dapat menghidupkan interaksi dalam anggota kelompok. Teori kepribadian kelompok. Teori kepribadian kelompok merupakan pembelajaran mengenai cara interaksi kelompok dan dinamika kepribadian. Teori percakapan kelompok. Teori ini sangat berkaitan dengan produktivitas kelompok.
beberapa upaya untuk mencapai teori percakapan. Yang pertama, pemeriksaan dari anggota. Kedua, variabel-variabel perantara. Ketiga, keluaran dari kelompok. Teori kelompok terpercaya. Teori ini menggambarkan sebuah peristiwa alamiah kelompok. Pemikiran kelompok terpercaya yaitu sebuah kelompok yang pemikirannya sebagai sebuah perspektif dalam kelompok. Teori kerja antar budaya. Teori ini sangat mempengaruhi fungsi kelompok karena menggunakan input dan proses output. Dalam membentuk variabel pernyataan ini dikemukakan oleh John Ausdale. Perbedaan budaya yang paling penting dibagi dalam 3 kelompok. Pertama, individualisme, kolektivisme. Kedua, kehendak diri. Ketiga, urusan rupa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.